Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pal TV? Memang punya kita di hari libur hari ini Altiara, Kamis di 8 Februari 2024. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Tahu udah Cek Didi ini sebentar lagi kita Imlek loh. Betul, gongsi pacoy. Iya, tapi hari ini bukan ya. Berapa hari lagi? Iya, dan Cak biasa pemirsa setiap hari Kamis kita menghadirkan narasumber dengan tema atau juga obrolan yang lain-lain. Untuk hari ini sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat, tema kita adalah tren dan inovasi dalam olahraga biliar pada tahun sekarang 2024. Nah, yang pasti tidak mungkin salah kita siapa yang akan kita undang untuk hari ini. Yang pertama ada Coach Andy. Selamat pagi Coach. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Iya. Coach ini pelatih. Iya, profesional biliar instruktur. Oh, keren lah. Berapa tahun Coach? Kalau di dunia biliarnya mungkin udah 20 tahun. 20 tahun. Kalau untuk pelatihnya dari tahun 2019. 2019 sampai dengan sekarang 2024. Sampai sekarang. Iya, dan ada Kiki Yusuf. Wah, Kiki ini iya, apa kabar Ki? Baik. Udah ada asing Kiki ini ya. Ternyata Kiki ini pas aku lihat itu pemain biliar yang profesional. Alhamdulillah 19 tahun Kak. 19 tahun. Iya. Lah, mau kalau kredit rumah lah lunas. Lunas. Lah ngambil Udah sikok 4 lagi ya. Kalau mobil lah berapa ikut mobil nih Cek Didi? Iya. Betul. Kita tanya dulu sama Kiki sama Coach, boleh dua-duanya jawab. Sekarang masih banyak peminat main biliar Coach. Banyak. Dan kita berusaha selalu menciptakan tren itu. Mungkin perkenalan dulu. Aku sekarang sebagai sebenarnya bukan pelatih baik sih, hampir semua bidang biliar tuh sekarang aku jalan ke. Dari konten kreator, bisnisnya juga, dan juga sekarang kita berusaha menciptakan tren-tren biar tren biliar ini stabil kan. Karena banyak pertanyaan dari pebisnis, kemudian atlet, sampai kapan nih tren ini bakal bertahan? Betul. Nah, dari sudut pandang aku dewek, tren itu bisa diciptakan dari siapa yang peduli atas kemajuan biliar ini. Oh gitu. Kalau Ki ngapa Ki senangnya main biliar? Kan itu mainan lanang. Tapi memang kita tahu genrenya kan tidak lanang kan. Kenapa Ki? Kan tomboy Kak. Iya benar. Kan anak Ino. Anak Ino. Iya. Kan tomboy Kak. Tapi tetap ke dapur ya. Tetap ke dapur. Ngiris bawang tetap. Bener. Cuman memang circle saat itu Kak. Di kawan-kawan itu memang zaman dulu hobi main biliar. Jadi pertama main juga lompat-lompat bola Kak dari meja. Nah, cuman berhubung waktu itu ada Ayu yang begawe di tempat biliar. Kebetulan. Jadi main kan gratis. Nah, berpikir main gratis juga. Nyoba. Akhirnya dapat panggilan dari Platda. Jadi cuman setahun setengah untuk latihan serius. Rupanya enak Kak. Bikin otak berpikir terus rupanya kan. Jadi tidak mudah. Yang tadinya tidak bisa kontrol emosi jadi bisa kontrol emosi. Kalau di biliar. Nah, terus. Ya lumayan juga duitnya Kak. Dari prestasi-prestasi yang sudah didapat ya lumayan hasilnya. Seperti apa di prestasinya yang kemarin ikutan ajang di kompetisi biliar ini? Banyak, ada yang di daerah, ada juga nasional, cuman internasional belum. Tapi kalau berkunjung ke negara lain sudah, tapi tidak untuk tanding biliar. Kayak itu, cuman ngelihat Uwong yang jadi idola saat itu. Kalau di daerah atau di nasional ya lumayan. Lumayan ya. Luar biasa sekali. Coach, kalau ngelihat cara atau teknik permainan Kiki ini sudah oke belum? Sudah oke. Jangan canda ikhlas itu. Sudah mantap. Apa lahir dari coach juga ini? Biliarnya sebenarnya banyak. Jadi kayak ini. Kenapa nama Coach Sandy itu keluar nih? Jadi sebenarnya secara pemain biliar ini sebenarnya banyak yang otodidak sebenarnya. Dan aku hadir awalnya di YouTube itu karena peduli karena kok tidak pernah Wong membagikan ilmu biliar ini secara langsung maupun secara online. Dan akhirnya aku memberanikan diri itu buat YouTube itu tahun 2016. Dan aku kebetulan Wong yang pertama kali di Indonesia yang membahas tentang tutorial biliar. Sampai sekarang. Benar. Sampai sekarang sudah beralih ke TikTok.
ke Instagram juga dan semua medsos. Betul. Untuk Berarti Coach Andy kalau ngomong soal biliar tuh bukan cuma otak yang dilatih, apalagi kalau untuk olahraganya. Fisik. Tangan. Pas asuransi tangan Mbak, asuransi tangan Mbak. Karena agak berat ya ternyata sticknya tuh Cek Didi. dan juga Lumayan. beratnya sekitar 500 gram. Berat juga sih Oke. kalau untuk tangan. Dan kalau kita lihat sekarang ini di tahun 2023-2024 ini caknya makin bertumbuh nih. Makin bertumbuh. Makin. Orang setelah COVID. Iya, setelah COVID kan makin bangun ada biliar A, ada biliar B dan lain sebagainya yang super mewah. Taunya cek di zaman aku dulu di JM tuh lah, GM. GM. Mada. Gajah Gajah Mada. Mada. Masih ada coach Kate. itu? Kate. Oh, Kate lagi. Selesai. Kan beda dekade. Coach, kalau kita base campnya di mana ini? Nah, kebetulan di sini aku pribadi punya rumah biliar. Oke. Di KM7 sama di Celentang. Dan kita orang Palembang harus berbangga karena nama tempat aku Sentra Biliar Palembang itu menjadi barometer biliar tanpa judi di Indonesia. Oke. Di Dan Indonesia. itu sudah diliput sama MNC, sama iNews, Oke. dan juga brandnya sudah se-Indonesia juga. Dan kebetulan tempat biliar di luar itu di tingkat nasional mereka tuh sudah menuruti buat bisnis konsep-konsepnya mirip Sentral yang memang biliar positif. Oke. Oh emang dulu tidak positif ya Coach? Ada Banyak. embel-embelnya ya, Coach. Dulu ya biliar terkenal dengan remang-remang. Ya. Ya. Itulah agak negatif. Ya, Oke. sekarang pun kita sudah nge-branding biliar positif itu pun masih dianggap negatif. Tapi ya kita kan nggak harus nak buat uang tuh seneng sama kita galau kan. Oke. Ya dari 10 uang mungkin si kok udah seneng, dua udah Betul. seneng, ya itu. Kita ada berapa meja, Coach, sekarang? Kalau totalnya yang cabang pertama itu 37 meja. 27 itu 40 juta sih kok Cek Didi. Nah, Lebih. 37 meja itu juga sekarang lagi pemasangan 16 meja. Jadi bakal jadi biliar terbesar di Sumatera dengan total 53 meja. 53 dan yang cabang kedua itu di Celentang ada 22 meja. Oke, jadi Coach kalau seandainya Cak Kiki yang dari awalnya belajar otodidak dan sebagainya, kita yang sebagai awam, nggak ngerti, pengen belajar sama Coach, itu tekniknya Cak mana, Coach? Bisa. Jadi kebetulan aku punya metode dewe. Ada namanya pendekatan emosional dan tidak semua pelatih itu punya. Oke. Dan aku berani ngejamin dari yang tidak bisa pegang punya stick, 3 kali ketemu sama aku sudah bisa nembak. Dan dari istilahnya, oh ini stick biliar, baru kenal biliar tuh. Dan aku berani jaminan 3 kali ketemu sudah bisa nembak Sudah bisa. dengan cara yang benar. Tidak meloncat lagi ya Coach? Tidak aman. Coach, Tidak cakup Cak mana prosesnya. kalau Uwong yang punya kebiasaan dengan tangan kiri, Coach? Bisa. Bisa. Karena Cak Didi ini main biliar Kidal, tangan kidal. Iya bisa Justru sampai. kidal yang lebih istimewa kalau Iya. kami di Oh, biliar. itu kalau minta duit tangan kanan tak kiri. Coach minta Coach. Bener ya? Iya, benar. Cuman itu Coach. Iya. Heeh. Bisa tangan kiri sama baik sih. Sama Be. baik. Sama baik. Tidak lebih susah ya Coach ya? Tidak. Oke. Nah, kalau Kiki nih, ngapa sih Ki seneng main biliar Ki? Apalagi prestasinya kalau kita jingo itu sudah luar biasa di Ki. Apa ya Kak? Karena dulu kan memang tipikal bukan pekerja kantoran Kak, Oke. kerja lapangan. Justru bahkan biliar ini bikin aku ninggalin untuk jadi calon PNS. Oh, gitu. Karena ya itu tadi Kak. Hampir 20 jam sehari aku di biliar. Di biliar. 4 jamnya cuma tidur di rumah. Jadi tidak tahu ngapa pokoknya biliar ini sudah nyatu di hidup. Sampai 19 tahun ini? Sampai 19 sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang sudah bisa dikategorikan pensiun lah Kak. Karena sudah lebih banyak kerjaan yang lain. Betul. Tapi biliar itu akan tetap dijalani. Iya. Memang sudah jiwanya kan. Iya, tapi kalau memang kaget porprov Kak, porprov itu kayak acara olahraga daerah kayak itu kayak nak manggil lagi kalau memang cocok Kak. Oke. Ininya Duitnya. boleh juga. Tadi duitnya Pasti tadi main berapa? lagi. Oh, jangan-jangan hari-hari tidak dikubur di bawah ini meja biliar tidak ya? Tidak Kak, Lain alhamdulillah ya? tidak. Oh, lain. Belum ada waktu itu. Oh, belum. Belum ada. Nah, ngapa tidak juga sekarang ada coach kita nih yang sudah profesional luar biasa hebat. Ngapa tidak lebih mendalami lagi bersama coach jadi bisa coach Kiki? Ngelatih biliar itu beda Kak dengan main biliar. Dan pelatih dengan atlet itu beda. Beda. Ada sertifikat enggak?
memang pelatih harus punya sertifikat. Ini sertifikatnya dari luar negeri Kak, belum nyampe baik. Oke. Jadi kondisinya kalau kita atlet, karena kita yang terjun langsung ke lapangan, itu beda mental. Seorang pelatih bisa menciptakan atlet, tapi kalau atlet belum tentu bisa jadi pelatih. Oke. Kalau aku ya, karena beda cara Kak. Itu nah, aku belum tentu bisa sabar untuk menghadapi calon pemain, untuk melatih, untuk bisa mendekatkan emosional kayak Coach Andy gitu, belum bisa. Aku belum bisa sabar untuk ngadepin. Langsung dia lanting ke meja. Cak 3 kali kita suruh mokol ya, dia cak tak pacak melenceng terus itu nak ngegas, kan? Gas kita tadi itu udah kate rem kan? Nah Kak bocor. Iya. Coach Andy, itu kalau sertifikatnya ngambilnya di mana? Di luar negeri di mananya? Iya Kak. Kak ada namanya BCA. Jadi itu organisasi biliar. Jadi pertama sebenarnya sertifikat apapun yang dari pemerintah sama itu cak ijazah. Ijazah itu fungsinya apa? Untuk melamar pegawai. Dan sedangkan aku kan tidak nak melamar pegawai ke pemerintahan segala macam. Aku lebih fokus di luar, lebih fokusnya private. Jadi istilahnya sertifikat itu, makanya aku sekarang ngambilnya mending di luar. Karena untuk yang ke pemerintah itu kan kita harus mengikuti pelatihan. Terus tidak bisa idealis lah istilahnya. Oh, jadi coach, kalau misalnya kita kaget bakal kasih bocoran kepada pemirsa Palembang, terutama anak-anak muda nih yang pengen daftar, pengen tahu spill sedikit hargonya dan lain sebagainya, boleh dikasih tahu kaget ya? Boleh ya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, mungkin yang baru nonton hari ini Coach Andy selaku profesional biliar instruktur dan juga ada Kiki profesional biliar player akan hadir lagi di segmen kedua setelah Siko ini. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah, masih bersama dengan Coach Andy dan juga pastinya Kak Kiki di sini. Kita ngobrolin soal biliar yang sekarang ini lagi tren lagi, Cak, itu ya. Terus juga ngomongin soal biliar sekarang ini memang positifnya, Cak Didi. Nah, bukan cuma permainan, tapi juga olahraga. Oke, ngasah otak atau Kiki tadi biar kita tidak mudah pelupo. Iyo, galak pelupo, apalagi dengan utang, Cak Didi. Itu manusiawi. Iya, manusiawi. Oke, Coach, kalau kita lihat di TikToknya sempat sering viral lah ya, terus juga di YouTube-nya dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disebut sebagai konten kreator di dunia biliar. Katanya pernah sebagai ngelatih Raffi Ahmad juga, atau ada beberapa selebgram atau artis yang lainnya? Banyak sih. Jadi tren biliar kan lagi naik nih. Tren biliar lagi naik dan kebetulan aku kemarin dapat project buat film. Mungkin boleh disebut? Boleh. Nama filmnya DS di Amazon Prime, itu series, dan aku ajak Kak Kiki juga main film di sana yang disutradarai oleh Mas Ipung. Nah, itu film benar-benar mengangkat tentang biliar. Itu kontrak awal itu aku Januari 2023. Nah, dari situ ini agak melebar dikit ya. Boleh. Jadi aku baru tahu nih kalau masa aku di Jakarta tuh banyak. Aku kan selama ini aktif di TikTok, di YouTube, dan di situ ternyata masa aku nih banyak. Dan kebetulan di saat yang bersamaan tren biliar ini benar-benar meledak tuh, benar-benar booming. Dan ada beberapa artis, konten kreator ngeriset konten mereka masuk ke biliar. Nah, dari situlah akhirnya aku ada murid salah satu ownernya Benings di Jakarta, dan aku ke rumah Billy Saputra diajaknya main kan, terus ketemu kawan ada Adi Sky namanya, dan akhirnya dari situlah kita ketemu Raffi Ahmad. Dengan Raffi Ahmad tuh lebih mirip-mirip coaching sih, bukannya private coaching. Berapa kali main kami kan, dan akhirnya memang kita ada rencana di tahun ini buat event turnamen artis itu sama Raffi. Itu
Gitu ya coach ya. Kalau teknik-teknik main biliar tuh banyak ada sih coach? Banyak. Sebenarnya? Jadi biliarnya unik, olahraga yang unik. Biliar sama kehidupan itu sama. Nah ini pernah bahas nih. Coach ya sama ya. Jadi sebenarnya salah satu permasalahan biliar itu adalah mental. Kita hidup juga sebenarnya mental. Sebenarnya bergerak ini cuma berapa persen baik kan? Sisanya sekitar 80% itu mental yang gerak ke otak kayak itu. Betul. Nah biliar sama nih. Biliar sama kehidupan itu ngapa aku ngomong sama? Secara teknik biliar itu gampang. Kita cara minum caranya gampang. Tapi ada adab kayak itu kan. Sama kayak biliar. Biliar itu cak mana kita bermain secara cantik, secara profesional, secara ada seninya. Iya ada seninya. Terus bagaimana kita menghadapi lawan ini kan sebenarnya kalau kita bertanding kita bukan fighter tapi lebih ke diri sendiri karena mainnya bergantian kan, bukan cak bola kaki yang ada di sliding, ada di pangka kan bahasanya kan. Nah cak mana caranya kita mengendalikan emosi ini untuk bermain stabil untuk menjadi seorang pemenang. Jadi di biliar ini tidak ada juara abadi, pasti berubah-ubah. Nah, seorang juara itu adalah yang mentalnya stabil. Bagaimana dia bermain hanya 50% dari emosinya. Dari 100% emosi, cuma 50% yang main, yang mengeluarkan emosi 50%, itulah yang jadi pemenang biasanya. Oke, nah kalau dari Kiki sendiri, Ki, kalau waktu awal-awal mungkin SMP, SMA, kuliah yang SMA yang baru aktif main biliar, kalau studio tempat biliar yang paling Kiki senang itu yang seperti apa? Apa smoking area? Remang-remang. Jelas lah. Ya, seperti itu. Kalau dulu kan biliar smoking area galau kan? Iya. Dekat yang no smoking ya. Jadi ya main biliar tuh sebenarnya tidak peduli kalau dulu kayak tidak peduli meja, tidak peduli tempat cak mano, pokoknya yang penting aku main biliar be. Sehari itu pokoknya kalau bisa cepat-cepat keluar rumah untuk bisa main biliar tuh biar lama. Jadi memang habis ke waktu tuh di tempat biliar. Nah semakin kita ikut pelatda, semakin teratur latihan karena pagi mulai ada latihan fisik, terus balik ke rumah. Siangnya kita latihan teknis sampai dengan malam jam 7 jam 8 malam. Nah mulai di situ teratur. Jadi memang mulai dari situ nyari biliar ya yang mulai nyari kualitas meja, mulai nyari tempat suasananya yang enak untuk main kayak itu. Nah cuman karena memang lingkungan tetap taruhan-taruhan untuk siapa kalah bayar meja kayak itu kan. Nah dari situ kita nganggapnya latih tanding supaya jadi mental kita jadi untuk bertanding. Nah setelah ketemu dia ngomong bahwa taruhan itu bukan untuk latihan mental, dia ngomong kayak itu. Betul. Justru latihan kau dengan diri kau dewek lah untuk ngelatih mental kau, dia ngomong. Stop untuk taruhan-taruhan itu akan jauh bikin permainan kau jadi lebih bagus. Cuman berhubung ketemu Dionyo yang jadinya Cak ini sudah telat dan kita sudah nak pensiun Kak. Jadi aku anggap untuk pemain-pemain baru yang mungkin yang memang harus serius, tapi kalau memang pemain pemula yang serius itu bisa lah langsung jalanin ke dia. Karena memang kalau dari awal sudah tidak kenal yang namanya taruhan judi, itu akan jauh lebih cepat untuk membentuk lebih cepat untuk membentuk karakter dari atlet itu dewek untuk di biliar. Dulu paling taruhannya kalau yang kalah bukan nurut meja itu ya. Nah, iya, kalau untuk itu. kami tidak katik kayak cak itu. Kalau ini jadi nih. Kalau kami lebih ke ya kalah bayar meja kan lumayan Kak, main tuh lama 2-3 jam kayak itu. Kita ke coach nih, coach. Kalau kita jingok, maaf nih, yang beberapa tempat biliar-biliar yang baru atau yang lama juga dengan konsep yang yaitu tadi identik dengan ini ada judi di dalamnya seperti itu, dengan host musik seperti itu, dengan masuknya minyak angin dan lain sebagainya. Atau tempat orang transit. Di mana Kak main biliar? Kalau di Central Ida ya. Yang mainnya lagi masuk angin kali ya. Kalau di Central jangan harap Kak. Kalau di Central katanya ada khusus untuk family seperti itu, yang non smoking dan lain sebagainya. Gimana ceritanya coach? Jadi sebenarnya bukan di biliar bay sih. Aku
ngelaku ke segala sesuatu tuh pasti aku pengen beda dari yang lain. Jadi aku di Central Biliar ini aku meng-create market. Jadi aku cek pasar nih, riset pasar, riset market di biliar ini kok banyak yang judi kan, dan banyak yang di Indonesia pun sekali di Indonesia juga banyak beranggapan biliar ini judi. Akhirnya aku buka sentral, ini bener-bener yang tidak boleh berjudi, kalau ketahuan diusir. Nah, seluruh teman-teman aku, seluruh orang terdekat aku, dan seluruh pebisnis biliar banyak yang bilang sentral ini bakal sepi. Nah, termasuk aku ya. Nah, termasuk bagi karena kata judi tadi. Ya karena memang tidak mungkin. Karena konsep. Banyak yang bilang konsep yang dia buat waktu awal nak buat. Dan akhirnya aku jalani sentral. Ya alhamdulillah sekarang malah jadi barometernya di Indonesia malah. Dan kita juga Palembang harus bangga nih karena barometer biliar tanpa judi itu ada di Palembang pusatnya. Apalagi sentra biliar itu akan menjadi biliar terbesar di Sumatera kan. Nah, dari situ setelah aku meng-create market dari awal itu rame, dan sekarang aku manuver nih. Secara market ini sudah jadi nih marketnya. Tapi aku manuver marketnya dari hari Sabtu Minggu itu aku buat no smoking. Karena apa? Karena sekarang banyak rumah biliar, ini bocoran ini buat pebisnis biliar di Palembang. Jadi banyak rumah biliar yang buka sekarang kan. Otomatis marketnya terpecah. Dan akhirnya aku manuver buat no smoking biar aku tidak ganggu market mereka. Jadi memang ya sudah aku nak narik market aku dewe, ya sudah tidak nak tarik-tarikan sama market lain itu kan. Di saat orang lain yang ngomong ada yang perang harga, itu malah Februari ini kita naik ke harga malah. Karena memang aku udah galak bentrok sama market lain. Biarin istilahnya tuh yang tidak seneng harga naik, tidak apa-apa main tempat lain, tapi kita benar-benar ada konsumennya yang loyal cak itu. Tertarik balik kita ke sentral. Langsung jadi atlet Cak. Pengen langsung dipegang oleh coach kita. Coach Andy. Tapi mahal Cak Didi. Mahal tuh karena tekniknya kan luar biasa beda. Bukan tapi, coach yang biasa. Kalau jengok di pasaran takut nggak sih tren biliar ini bakal hilang Cak itu? Karena kan badminton, tenis itu kan agak redup Cak itu sekarang. Tren ini bakal tetap naik atau tidak tergantung kita yang ngelaku ke konten kreator yang buat ini kan, buat suatu hal. Nah kalau aku dulu kan yang pertama kali di Indonesia nih, secara market terbatas, tapi secara value aku seneng dong, pertama dan the one only kan, satu-satunya nih dulu. Nah sekarang aku berusaha mendoktrin atlet bahkan konten-konten kreator lain nih biar buat konten biliar juga. Nah sekarang aku punya program, setiap kali aku buat konten itu pasti aku mikir ke sisi bisnis dari biliarnya. Biar apa? Biar bukan by nama aku yang naik, tapi seluruh bisnis biliar di Indonesia ini naik juga. Nah sekarang sudah banyak nih atlet buat konten. Terus sekarang ada program aku lebih ke anak-anak. Di saat tren biliar turun karena yang tua-tua ini sudah males, yang dorong ini dari bawah, dari anak-anak tadi. Nah untuk trennya bisa naik sampai kapan, tidak ada yang tahu. Tapi kita selalu berusaha sama tim, ada Ko Hendra Karabo yang di YouTube tadi kan, sama Ko Hendra kita selalu ngeriset terus kan, apa nih yang harus dilakukan biar tren ini stabil. Jadi kita memikirkan seluruh bisnis biliar di Indonesia. Luar biasa sekali ya. Ini memang pernah kan kita turun tren kan? Pernah. Berapa tahun yang lalu? Dari 2018. Iya. Covid lah ya. Dari kalau di Sumsel tuh semenjak atlet andalan kita meninggal, si Ekta Ahmad itu sampai 4-5 tahunan kita sempat redup. Dulu olahraga biliar ini jadi salah satu olahraga yang menghasilkan prestasi luar biasa. Di PON, di SEA Games itu jarang kita yang lewatin emas, gitu loh. Jadi untuk saat itu meninggalnya Ekta Ahmad waktu itu sempat down mungkin atlet-atlet karena dia tuh jadi patokan kita lah untuk kita semangat juga untuk dapat medali kayak itu kan di beberapa pertandingan. Nah semenjak dakateknya dia itu ya kita jadi cak mana ya, jadi kena mental kayak itu bahwa dakatek lagi seorang Hekta yang
bisa dampingin kita lah. Bukan jadi kota yang ditakuti lagi. Jadi bukan jadi kota yang ditakuti lagi. Kalau dulu tuh Palembang, Sumatera Selatan tentunya takut nian wong ketemu kita. Cak itu nah karena setiap pertandingan yang turun untuk nasional itu Hekta itu selalu boyong medali galau-galau Mas. Waduh, luar biasa sekali. Itu sempat turun 4-5 tahun kita Don. Oke, kita beri sebentar Kiki dan Coach Andy. Kita akan kembali lagi pemirsa di Halo Palembang. Jangan kemana-mana, ada Siko segmen lagi. Balik lagi di Halo Palembang pemirsa yang ada di rumah. Ini kita masih ngobrol sama Coach Andy dan juga Kak Kiki. Coach, kemarin ada film juga ya tentang biliar. Iya. Itu film apa, Coach? Soalnya belum nonton. Agenda nonton balik ini. Harus nonton. Ayo. Jadi film itu mengangkat tentang kehidupan biliar. Nah, makanya tadi biliar dan kehidupan tadi kan jadi di situ ada duo pemuda, ada kesenjangan sosial. Ya Siko kayo, Siko Musaro kan. Yang Saro ini namanya Kevin ya. Namanya tetap di karakter Kyo ya. Jadi di situ ada mengangkat memang biliar itu ngapa banyak dipakai judi. Sebenarnya suka tidak suka biliar ini memang menengah atas. Suka tidak suka ya. Nah, akibat ada yang pengen main biliar terus-terusan dan memang olahraganya termasuk mahal, akhirnya mereka itulah menghalalkan segala cara dengan berjudi. Nah, itu dari film itu diangkat ada kisah-kisah kehidupan biliar yang 90% kayak itu loh biliar tuh sebenarnya. Nah, tapi sekarang sudah banyak berubah. Dan banyak yang rumah biliar buka konsepnya yang positif. Iya. Itu. Betul, karena sekarang ini kan biliar dulu identik dengan misalnya judi, bisa taruhan dan sebagainya. Tapi sekarang kalau bisa uang ke biliar sekarang untuk olahraga, untuk jadi atlet. Betul. Nah, atau konten. Konten dan juga sekarang banyak rumah-rumah biliar tuh yang peduli kan. Walaupun ini olahraga mahal, ada mereka itu memberikan fasilitas main gratis. Salah satunya sentra biliar Palembang. Jadi di situ yang main dewean gratis. Main dewean gratis. Nah, dia ini nemen kok dewean balik dijemput uang. Wah. Balik berdua. Kok lalai nih. Jemput lakinya kali. Jemput lakinya ya. Iya. Jangan menjemput laki wong. Katanya ada dari coach yang ngelatih dari usia 9 tahun dia lah dapat prestasi yang luar biasa medali emas. Ada. Siapa itu coach? Namanya Rafa. Palembang. Palembang. Jadi pas aku main YouTube kan banyak kalimat-kalimat negatif ini sosok ngelatih awal-awal itu kan. Netizen juga dapet. Apa? Coach. Waduh, sampai sekarang. Lebih banyak lah sekarang lagi. Nah, jadi ada momen aku masuk jadi pengurus nih. Di pengurus dari Popsi Kota Palembang kan. Popsi Kota Palembang dan biliar di Palembang ini kan banyak itulah kira-kira. Dan akhirnya aku masuk dipercaya ngelatih atlet Kota Palembang. Ini cerita sudah cek film ini. Jadi kita rapat nih, ada KONI, di rapat di KONI ada antar cabur. Aku ditanya, ini pengurus biliar baru. Iya Pak. Apa target? Dan aku ngomong itu di situ target 3 medali emas di posisi aku udah kate pemain. 3 medali emas di seluruh cabur. Dan ada beberapa yang ketawa kan. Oh ya sudah. Akhirnya pas sampai rumah bingung siapa nak diajak ini kan. Nah, aku ada murid di Padang, usianya pada saat itu 8 tahun. Ada murid di Padang, kuajak lah, aku suruhlah ke Palembang. Aku suruh Palembang dan sisanya pemain memang benar-benar pemain buangan nih. Pemain Kota Palembang yang tidak pernah yang kabupaten lain tuh tidak galak ngajak mereka. Karena udah kate prestasi. Akhirnya aku tarik tuh. Terkumpul lah 5 wong. 5 wong ini mereka berangkat di posisi belum ada prestasi apapun, termasuk kejuaraan pemula. Nah, selama 3 bulan aku latih apa? Cuma non teknis, biliar. Jadi memang pikiran dia aku resapi, cak mana caranya mainin tenang, cak mana caranya main tuh malah buat lawan tambah gugup, gestur tubuh, cara duduk, segala macem. Dan akhirnya segala wong ini medali galo. Medali perak, medali emas sama perunggu. Nah, itu
salah satunya Yola yang usianya 9 tahun pada saat itu. Dan sekarang dia balik lagi ke Padang untuk latihan lagi. Latihannya online. Oh, latihannya online. Iya. Kukira tadi balik ke Padang jadi bisnis keripik Sanjay. Iya. Beda air rendah. Karena masih kecil. Iya. Karena di Padang tuh goyang kaki dapat 5.000. Iya. Nah ini dia Oke. untuk filmnya tadi ya yang kita bahas tadi. Kiki juga ada di scene Ada. ini. Ada di situ. Kiki sebagai apa Ki di situ? Di situ karakternya Cindy. Oh, Atlet. jangan ngomong jadi waiters ngantar ke minum. Iya, Oh, iya, jangan. enggak masuk. Iya, Langsung Macam mana Ki di film ini? Jadi Cindy itu tipikal karakter mainnya main safety. Jadi dia bukan tipikal pemain biliar yang fight Kak, yang ngabisin bola tidak, lebih ke main safety. Nah di situ ketemu sama Q itu si pemerannya Kevin Adilova. Oke. Di situ syutingnya waktu itu 3 hari ya di bulan puasa. Caknya agak jero dikit lah Kak. Karena bukan jiwonya. Bukan jiwonya rupanya. Tapi syuting biliarnya itu. adalah passion Biliar. Kiki. Capek baca skenario nya ini. Iya. Sebenarnya tidak kata skenario sih itu lebih ke nunggunya ya. Oh, Alah kelamonnya. Ayo lo main biliar Nunggu be. pas-pus, ngopi. Iya. Tak bisa Kak, kan puasa. Iya, oh puasa. Jadi memang Oke. nggak galak terlibat itu ya karena biliarnya Kak. Karena biliarnya. Karena biliarnya. Oke, luar biasa sekali. Nah, coach, kalau sebenarnya coach kayak ada orang tua atau si personalnya sendiri menghadapi coach, aku pengen dilatih nih, pengen jadi murid atau coach sebagai trainernya. Sudah bisa tidak kok dilihat dari fisiknya? Kau nak main biliar ini bukan jiwa kau nih, kau cuma sekedar. Iya. Bisa. Gimana itu coach? Lebih ke ini sih, lebih ke biasanya aku ngelatih itu sekali 2 kali itu pasti aku gratis sih. Oke. Aku ngelakuin ke pendekatan emosional, pengen lihat nih apakah dia ini benar-benar galaknya apa tidak. Aku ngelatih, ternyata misalnya kita latih nih yang hana ini tadi kan, pasti aku udah galak. Berapapun dia bayar pasti aku udah galak. Tapi kalau memang kita sudah ada pendekatan emosional dan memang dia galak nian, nah itu baru kita kasih rate. Karena kalau udah serius capek. Oke, boleh tahu sedikit rate harganya coach? Kalau rate sekarang untuk akan banyak di Jakarta nih. Rate aku sekarang 2 digit. Dalam mak nyebutnya. Oke, 15 digit. juta lah. Ya itu lebih ke private ya. lebih ke private. Oke. Tapi kalau emang nak latihan di Palembang kita nyediakan gratis di sentral. Dan memang ada tim aku kan buat film kemarin kan sebagai biliar coach sama koreografer nih. Aku bawa asisten dari Palembang dan aku selama 3 bulan itu kan ngelatih artis sama membuat program artisnya. Nah, asisten aku tadi melok juga, melok belajar ngelatih juga. Nah sekarang dia ditempatkan di Sentral Biliar Palembang. Kalau memang nak latihan di situ kita buat program latihan gratis, latihan gratis. Terakhir ada yang latihan di Sentral itu dia juara pemulanya kan. Oke. Nah untuk yang latihan memang rame-rame itu kita nerap ke latihan gratis. Tapi kalau private beda lagi. Private ini yang intens. Oke. Tertarik Altiara main biliar? Kan sentral. katanya lakinya kan hobi main biliar. Katanya nak beli meja. Nak beli meja baru. Iya ternyata mahal pemirsa yang ada di rumah. Kalau meja tuh 40 jutaan. Iya, benar. Kalau Betul. stick tuh berapa? Dari 2 juta sampai 200 juta ada. Aduh, itu galau. dia. Iya. 2 juta masih Kalau berat. pemula nih kita dengan 2 juta be Altiara. Bukan yang standar be yang dapat Iya, dari. kalau mun Standar ada dua. mun ada secondary coach, Ayo, secondnya amin. baik. Oke, boleh Ki himbauannya ajakan ke pemirsa Halo Palembang terutama yang milenial. Biar jadi untuk atlet juga. Jadi atlet biliar, hobi main biliar dengan biliar yang tanpa judi dan sebagainya. Silakan Ki. Buat anak-anak Palembang, tapi memang untuk sekarang ini memang sulit untuk cari atlet cewek di Palembang ini Kak Didi. Jadi memang kalau ada anak-anak muda lah dari umur berapapun yang minat di biliar serius pengen jadi atlet di Sumsel, bolehlah datang ke Sentral Biliar untuk latihan.
Mungkin yang lebih intensnya nanti di Sentral bisa, atau ke aku juga bisa. Boleh. Aku pengen nyari duo cewek yang serius main. Untuk dijadiin atlet. Nah, itu luar biasa. Ini ada tantangan ataupun juga kesempatan yang luar biasa, terutama untuk yang cewek-cewek ya. Iya, karena memang sepi nih di Palembang ini cewek. Yang memang hobinya nian. Bukan karena latah, nyinguk-nyinguk wong. Bukan gara-gara foto kan. Karena capek kan ngelatih wong yang tidak serius. Betul. Ya, dan Coach Andy silakan Coach himbauannya kepada pemirsa Halo Palembang. Oke, silakan Coach. Halo pemirsa Halo Palembang ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini nyanyi malah. Lagu kali ya. Iya. Jadi tolong jangan memandang negatif biliar lagi, karena banyak sekali biliar di Palembang khususnya dan di Indonesia banyak yang peduli tentang kemajuan biliar. Biliar ini bukan judi, biliar ini bukan tempat yang remang-remang, bukan tempat maksiat. Kalian para orang tua harus membuka mata lebar-lebar, keluar dan lihat. Sekarang banyak biliar yang konsepnya positif, yang benar-benar ini loh tempat anak-anak bermain biliar dengan aman. Ya, bukan hanya di Sentral, di luar juga banyak yang berani yang membuka rumah biliar positif. Jadi harapan saya semoga kalau anaknya bapak-bapak dan ibu-ibu main biliar, harap support, dan kalau takut jadi kawal aja, karena banyak rumah biliar positif. Oke. Yang penting salam biliar tanpa judi. Salam biliar tanpa judi plus no riba. Iya. Iya kan Coach? Iya betul. Baik, dan itu tadi pemirsa, apapun memang olahraga ataupun hobi yang bisa menjadikan itu adalah penghasilan kita, ya tergantung dari passionnya kita. Kalau memang passion kita ada, jiwa kita di biliar, silakan ke Sentral Biliar bersama Coach Andy ataupun juga sama pemain atlet kita ada Kiki tadi ya. Luar biasa sekali. Nah, akhirnya yang wong-wong lamo ini kalau memang lada kate waktu lagi untuk bermain biliar ya Coach, ya anaknya atau keponakannya. Iya, bisa ada penerus lah Cak. Baik ya. Terima kasih untuk Halo Palembang hari ini pemirsa. Di 8 Februari 2024 kita ketemu lagi besok dengan tema dan narasumber yang lain lagi. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.